Sejumlah negara tetap melanjutkan donasi untuk Badan PBB yang mengurusi pengungsi Palestina atau UNRWA di tengah ramai-ramai negara lain menangguhkan pendanaan. Hal ini terjadi seusai fitnah kejam dari Israel yang mengklaim oknum staf PBB terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Adapun tiga negara yang memutuskan melanjutkan donasi untuk UNRWA adalah Irlandia, Norwegia, dan Skotlandia. Melansir Tribunnews.com, Senin 29 Januari, Irlandia menyuarakan dukungan untuk PBB yang membuka penyelidikan terkait tuduhan Israel tersebut. Irlandia menegaskan pihaknya tidak akan menghentikan pendanaan untuk operasional UNRWA. Menlu Irlandia, Michael Martin melalui jejaring sosial X mengingatkan bahwa belasan ribu pegawai UNRWA telah berperan besar dalam membantu 2,3 juta warga Gaza. Di sisi lain, lebih dari 100 staf tewas dalam 4 bulan terakhir karena bombardir pasukan Israel di wilayah kantong tersebut. Lebih lanjut, Martin mengatakan Irlandia memberikan pendanaan untuk UNRWA sebesar 18 juta euro pada 2023 dan akan melanjutkan dukungannya di tahun 2024. Hal yang sama juga diumumkan oleh kantor perwakilan Norwegia untuk Palestina. Norwegia tidak akan menangguhkan pendanaan untuk UNRWA. Pasalnya saat ini sedang penting untuk memberikan dukungan internasional kepada Palestina. Norwegia menggambarkan situasi di jalur Gaza sebagai bencana dan menyebut UNRWA adalah organisasi kemanusiaan paling penting di wilayah kantong yang terkepung. Sementara itu, Skotlandia mengonfirmasi pendanaan berkelanjutan mereka untuk UNRWA. Perdana Menteri Skotlandia, Hamzah Youssef, melalui jejaring X mengatakan pihaknya tidak akan menghentikan atau menarik bantuan yang diberikan kepada UNRWA. Ia juga menekankan perlunya terus mendukung UNRWA untuk memastikan bahwa bantuan menjangkau penduduk Palestina. Sebagai informasi, negara yang menyetop pendanaan untuk UNRWA diantaranya Amerika Serikat, Kanada, Australia, Inggris, Jerman, Italia, Belanda, Swiss, dan Finlandia. Pangkalan Amerika Serikat di perbatasan Suriah, Yordania digempur habis-habisan oleh serangan drone pada Minggu 28 Januari malam. Insiden tersebut menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai 34 lainnya. Iran yang dituding Amerika Serikat membantah terlibat dalam serangan tersebut. Melansir Anadolu, bantahan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanani pada Senin 29 Januari. Kanani menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam pembunuhan 3 tentara Amerika Serikat tersebut. Iran tidak ikut campur dalam keputusan kelompok regional. Kanani mengatakan kelompok perlawanan di kawasan Asia Barat tidak menerima perintah dari Teheran atas aksi mereka. Kelompok-kelompok ini memutuskan dan bertindak berdasarkan prinsip dan prioritas mereka sendiri serta kepentingan negara dan rakyatnya. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan serangan itu dilakukan oleh kelompok militan radikal yang didukung Iran. Di sisi lain, banyak politisi Amerika Serikat menuding Teheran secara langsung, bahkan beberapa di antaranya mendesak militer Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Israel dilaporkan mulai memproduksi amunisi di tengah perang masih berkecamuk di Gaza, Palestina. Langkah ini diambil karena militer Israel kekurangan cadangan amunisi yang dikirim sekutunya Amerika Serikat dan Barat. Melansir Tribunnews, Senin 29 Januari, demikian laporan media Israel Yediot Ahronot sebagaimana mengutip Mayor Jenderal Israel Eliezer Toledano bulan lalu. Toledano mencatat sangat penting Israel mengelola perekonomian untuk mengantisipasi perang yang berkepanjangan. Sinyal kekurangan amunisi juga terlihat dari pernyataan Netanyahu baru-baru ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengartikulasikan perlunya dukungan Amerika Serikat dan menyerukan peningkatan produksi senjata dalam negeri. Sebelumnya, Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Israel Eyal Zamir menyelesaikan kesepakatan penting dengan pemerintah Amerika Serikat. Israel berhasil mengamankan ratusan juta dolar dari Amerika Serikat untuk pasokan amunisi udara. Lebih dari 25.000 ton senjata telah dikirim ke Israel melalui sekitar 280 pesawat dan 40 kapal dari AS sejak awal konflik. Pada saat yang sama, industri pertahanan Israel bekerja keras untuk mengisi kembali persediaan pasukan pertahanan Israel. Di sisi lain, Kalkalis dalam laporan terbaru mengungkap bahwa sejumlah perusahaan Israel menunda pasokan senjata sekitar 1,5 miliar ke pelanggan global. Israel kini fokus mengalihkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tempur IDF.
Dokumen intelijen Israel mengungkap peran oknum pegawai UNRWA yang diduga terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Informasi ini didapat intelijen Israel setelah menyadap ponsel yang digunakan para tersangka di hari serangan. Dokumen intelijen Israel terkait dugaan peran staf PBB ini dirilis The New York Times pada Minggu 28 Januari malam. Dalam laporan itu merinci peran seorang konselor sekolah di Han Yunis di Gaza Selatan yang dituduh bekerja dengan putranya menyandra wanita Israel. Tersangka lainnya digambarkan sebagai pekerja sosial dari Nusairat di Gaza Tengah yang dituding membawa jenazah tentara Israel yang tewas ke Gaza. Tidak hanya itu, pekerja sosial itu juga diduga mendistribusikan amunisi dan mengoordinasikan kendaraan pada hari serangan. Keduanya adalah karyawan Badan PBB atau UNRWA. Seorang konselor dan pekerja sosial itu termasuk di antara 12 staf Badan PBB yang diduga kuat bantu Hamas menyerang Israel. Laporan tersebut mengatakan bahwa Israel juga melacak panggilan telepon di Gaza, di mana para tersangka membahas keterlibatan mereka dalam serangan Hamas. Selain itu, 3 orang dikatakan telah menerima pesan teks yang meminta mereka untuk melapor ke tempat kumpul pada 7 Oktober. Pejabat keamanan Arab diam-diam mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas Gaza pasca perang. Pertemuan tersebut terjadi di Riyadh pada awal Januari 2024. Pejabat senior keamanan nasional yang melakukan pertemuan diantaranya dari Arab Saudi, Yordania, Mesir, dan Otoritas Palestina. Melansir E24 News pada Senin 29 Januari, demikian dilaporkan Axios mengutip 3 sumber yang mengetahui tentang pertemuan tersebut. Menurut kantor berita Amerika Serikat tersebut, para pejabat keamanan nasional mengordinasikan rencana dan mendiskusikan cara-cara bagaimana otoritas Palestina dapat memerintah daerah tersebut. Laporan tersebut mencatat pertemuan itu tampaknya menjadi indikator peningkatan koordinasi antara Arab Saudi dan otoritas Palestina sejak dimulainya perang Israel-Hamas. Menurut laporan, pertemuan di Riyadh ini dipimpin oleh penasihat keamanan nasional Arab Saudi Musaid bin Mohammed Al-Aiban. Peserta lainnya dilaporkan termasuk Kepala Badan Intelijen Umum Palestina Majed Faraj dan rekan-rekannya di Mesir dan Yordania. Sumber mengatakan bahwa para pejabat Israel dan Amerika Serikat telah diberitahu tentang pertemuan ini. Adapun laporan ini muncul di tengah dunia menunggu hasil perundingan Israel mengenai peluang kesepakatan gencatan senjata dan penyanderaan selama 2 bulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.